Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya si Tenisi Mana. Ini ada Samsung A51 dengan keadaan matot. Keluhan yang punya HP dulu sempat dibawa ke tukang servis, hanya beberapa hari dia kembali matot lagi dan sekarang dibawa ke tempat saya. Setelah saya cek menggunakan kabel power supply, HP ini ternyata gantung. Eh, Biasanya kalau untuk Samsung A51 itu bermasalah di IC RAM atau CPU-nya. Jadi di sini saya akan melakukan ACP karena saya lihat kondisinya sebelum ke tempat saya sudah dibuka. Nah, ini saya lihatkan dulu seperti ini. Saya jepit aja langsung kawan. Jadi ini saya jepit di penjepit PCB saya. Untuk area CPU dan RAM-nya itu sudah dipotong kalengnya dan sudah dipanasi. Mungkin kemungkinan kemarin di tempat lain dia hanya di rehot atau dipanasi dengan blower. Memang nggak bisa bertahan lama kalau seperti itu kawan. Tapi di sini belum tentu juga setelah kita ACP dia bisa menyala lagi atau bangkit. Tapi kita coba, wajib kita coba. Dan ini sudah saya konfirmasi sama yang punya HP kalau akan dilakukan ACP. Jadi saya siapkan dulu alat songkel saya. Ada semua. Di sini saya akan merubah ujung mata blower saya dulu karena lebih baik memakai yang cukup besar. Jadi kalau IC-nya besar kita gunakan ujung blower yang cukup besar. Kalau IC-nya kecil gunakan ujung blower yang kecil. Saya panaskan blower dengan suhu 300. Saya memakai 360, angin di 1,5. Jadi sebelum saya congkel, oh ya ini kita bersihkan dulu kawan. Saya setel menjadi 200 hingga 240. Jadi ini saya gunakan 240. Jadi memblower di waktu pembersihan itu kita blower dari jarak jauh. Begitu juga pembersihan di lem yang di PCB atau yang di IC. Jadi intinya itu pemblowerannya itu di jaraknya maksud saya kawan. Jangan lupa di jarak yang jauh kalau kita membersihkan lem IC yang di PCB atau yang di IC-nya sendiri. Kita bersihkan semua. Dia memakai lem yang putih. Kebetulan ini dulu saya pernah meng-ACP IC HP saya sendiri. Alhamdulillah ini sudah masuk ke 5 bulan. Dia tidak ada mati-mati atau tidak metong lagi. Tapi nggak tahu juga kawan. Karena yang punya HP sempat bertanya ketahanan kalau ACP itu bisa lama atau enggak. Nah, saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa memprediksi kesehatan IC RAM atau CPU-nya. Tapi kalau ada yang lama, ada yang nggak lama, begitu kawan. Jadi kita congkel, ini masuk lagi ke pengaturan 360, angin di 1,5. Saya tambahkan plug. Plug saya tambahkan. Kemudian saya geser sedikit. Di sini saya bersihkan. Itu sudah saya tambahkan plug. Tapi tunggu dulu. Saya siapkan dulu pencongkelnya. Ini masih tebal dengan lem-lem sebelum saya kerja saat ini. Karena sebelumnya semalam saya congkel IC MMC. Nah, itu sudah bersih, kita perbesar.
Kurang lebih begitu. Jadi buat senyaman mungkin posisi kita dalam pencongkelan, dan tentunya jangan sampai gugup. Nah, kurang lebih begitu kawan. Jadi di sini saya lanjut memutar-mutarkan ujung kepala blower saya. Waduh, ini nampaknya tadi dia ada sebentar kawan, saya raba-raba dulu posisi saya mencongkelnya. Tadi ada yang saya rasakan sebelum saya blower, itu ada penampakan penganjakan. Apakah ini sebelum ke tempat saya sudah sering di blower, jadi nggak tahan lama lagi dia kawan, nggak kuat lagi IC kalau sudah sering di blower. Dia bakal terjadi penggelembungan nanti di PCB-nya. Karena tadi bagian sini dia nganjak tadi kawan. Mudah-mudahan hanya perasaan saya. Jadi saya fokus lagi. Yuk, kita lanjut lagi kawan. Masih menggunakan suhu 360. Mudah-mudahan, yang pasti kita sudah konfirmasi kawan, baik atau buruknya. Di sini saya akan lanjut proses pencongkelan. Ini perbesar dan tentunya cari posisi yang enak. Terus kita putar-putar aja. Nanti akan bisa menggapai posisi yang pas di posisi RAM-nya. Memang begitu kawan. Ini terus saya usahakan membelah IC ini. Alhamdulillah itu sudah bisa menyelipkan posisi RAM-nya, dan RAM-nya sudah tercopot mantul. Kemudian kita lanjut mencongkel IC CPU-nya. RAM-nya saya letak dulu di tempat lain. Di sini saya lanjut lagi membersihkan melanjutkan pencongkelan maksud saya kawan. Itu salah saya ngomong. Nah, lanjut lagi kita memblower. Mudah-mudahan tidak ada kaki-kaki yang tercopot. Itu angan-angan kita kawan. Nah, kita tidak tahu juga memprediksi apa yang sedang kita kerjakan. Tapi sesuai prosedur kita kawan. Bismillah. Usahakan dicongkel serapi mungkin. Kalau sudah dikerjakan serapi mungkin, mudah-mudahan pencongkelannya tidak terjadi kendala. Alhamdulillah itu sudah bisa menyelip, dan saya selipkan lagi ke sini. Mudah-mudahan jos kawan. Memang terlihat ada penampakan yang tidak kita inginkan, tapi ya gimana aja kawan, namanya kita usaha, dan tentunya kita sudah konfirmasi. Seperti itu akhirnya. Nggak jadi masalah juga itu kawan. Jadi di sini saya balikkan lagi kapasitor yang tergeser. Yang mana yang tercopot untuk jalurnya ya kita balikkan lagi, kita buatkan. Di sini saya balikkan kapasitor ini. Nah, dia tergeser, dan tentunya jangan mengenai bagian yang lain. Kurang lebih begitu. Ini ada jalur yang tercopot, entah itu NC atau bukan, tetapi memang begitu kawan. Kalau di Samsung banyak yang terlepas. Kita lanjut membersihkannya. Di sini saya
setel solderan saya menjadi 380. Kita tambahkan plug, selalu kita tambahkan plug. Itu tujuannya supaya pengangkatannya tidak terlepas jalurnya. Jadi kita pelan-pelan kita ambil. Yang mana yang perlu diputar ya kita putar mesinnya kawan, untuk menggapai sisi yang lain. Jangan dipaksakan posisi yang nggak enak, nanti bakal timbul masalah yang tidak kita inginkan. Nampaknya itu jalur NC yang terlepas itu kawan, nggak masalah kalau NC. Tapi kalau ground kita wajib kita buatkan jalurnya. Wah, kurang jelas ya kawan. Waduh, mana ini? Tadi yang mana yang jalur yang bakal bermasalah, kita hati-hati kawan. Di sini saya tambahkan thinner. Thinner saya semprotkan, kemudian saya kuas. Memang banyak menghabiskan alat servis kawan, thinner dalam peng-ACP-an itu. Thinner, plug. Ini ada satu baris ini, nanti kita lihat aja nanti kawan. Oh, jalur itu ground nanti saya buatkan. Di sini saya tambahkan plug. Kemudian kita solder wick. Nah, solder wick pelan-pelan. Yang mana yang tercopot nanti dia kelihatan kawan. Bisa kita perbaiki dulu jalurnya. Kemudian saya geser. Memang begitu kawan. Terkadang susah, terkadang gampang. Kemudian kita putar lagi. Itu sudah jos, tinggal saya buatkan jalur yang mana yang putus. Di sini kita perhatikan lagi yang mana yang masih ada timah, kita ambil lagi menggunakan solder wick. Selalu begitu kawan, memang nggak sekali pembersihan dia langsung bersih, jadi wajib berulang-ulang. Plug itu perlu ditambah, itu plug. Jadi kita yang mana yang susah tambahkan plug. Di sini masih ada sedikit. Kurang lebih begitu. Itu sudah
sudah cukup bersih menurut saya. Kemudian kita tambahkan thinner. Kita gosok lagi, gosok hingga bersih. Nah, itu sudah bersih. Di sini kita setel blower dengan suhu 230. Kita blower dari jarak jauh, jangan terlampau dempet. Kemudian saya putar, kita lihat bagian masih ada lemnya, kita kikis sambil perhatikan jalurnya kawan. Yang mana yang masih susah ditinggalkan dulu. Ini masih susah, tinggalkan. Dan saya putar lagi. Alhamdulillah sudah oke. Di sini itu penampakan IC RAM-nya sudah saya bersihkan untuk kaki-kakinya. Kemudian kita lanjut untuk mencetaknya. Sebelum kita cetak, kita presisikan dulu kaki-kaki CPU-nya. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya gunakan pasta timah dengan merek U2 Utul, ya betul. Agak susah menyebutnya kalau membaca tulisannya itu kawan. 2UL dia. Nah, setelah sudah yakin itu sudah tertekan semua untuk kaki-kakinya, sudah terisi sama pasta timah, kita lap menggunakan tisu. Kemudian di sini kita tahan menggunakan pingset. Pingset saya tahan seperti ini. Kemudian kita blower dari jarak jauh, jangan langsung kita dekatkan. Lihat dulu perubahan, itu masih banyak cairan. Nanti apabila kita dekatkan, maka dia bakal meloncat. Pertama kita blower dari jarak jauh sekeliling seperti ini. Kalau sudah nampak kering, kita dekatkan. Kurang lebih seperti itu, supaya pencetakannya tidak gagal. Mudah-mudahan sempurna. Di sini saya hentikan, tapi jangan dulu kita angkat. Kita tekankan terus hingga nampak perubahan kakinya sudah mengeras. Itu sudah ada perubahan kalau kakinya itu sudah nampak mengeras. Jadi boleh kita angkat pingsetnya. Jadi seperti itu mencetak kaki CPU. Di sini kita perhatikan apabila ada penampakan kakinya belum menempel, kita lanjut memblower lagi. Itu sudah nampak kalau kakinya sudah nempel semua. Jadi di sini saya tambahkan thinner. Nah, saya beri thinner tujuannya untuk melepas IC CPU ini dari cetakan. Kemudian saya kuas, maka dia nanti bakal copot. Terus kuas aja kawan, memang cukup susah, tapi kuas, jangan sampai berhenti. Nah, dia copot. Jadi begitu.
pengerjaan dalam pencetakan IC CPU cukup mantap. Dan di sini saya letak di atas telapak tangan saya seperti ini, karena saya mau menggosoknya menggunakan sikat yang diberi thinner. Gosok hingga bersih, jangan sampai ada sisa-sisa timah yang masih menempel. Begitu. Perbesar. Di sini kita congkel sedikit karena timahnya itu tidak mau kabur. Jadi kita sentuh supaya dia kabur. Nah, itu sudah bisa kita gosok keluar. Itu sudah bersih. Kemudian di sini kita lanjut menambahkan plug, kemudian kita blower. Begitu. Tambahkan plug. Ini sudah rata itu sebenarnya, kawan. Tapi kalau belum yakin, nanti kita gosok menggunakan pisau. Jadi saya blower lagi. Tujuannya supaya kaki-kaki yang kita buat tadi menempel dengan sempurna. Itu menggunakan suhu 250. Nah, itu sudah mantap. Bila masih ragu, seperti di video sebelumnya, kita kikis menggunakan pisau IC. Tapi itu sudah yakin saya kalau sudah presisi sama tinggi. Jadi saya lanjut mencetak IC RAM-nya. Setelah kita cetak kaki CPU-nya, ini kawan, kita lanjut mencetak bagian atas untuk kaki RAM-nya. Ini tadi sudah saya tambahkan pasta timah, kemudian kita lap aja seperti ini kawan. Triknya seperti itu. Jadi lap, ini belum saya blower. Seperti itu. Otomatis timahnya melebar nanti ke samping, kita lap aja seperti ini. Setelah kita lap, kita lihat kaki yang di CPU-nya itu ada juga bekas timah, misalnya yang ini. Yang itu kita ambil, hilangkan dulu thinnernya. Kita ambil sikat gigi. Kita lap aja seperti itu. Itu triknya kawan. Kemudian kita lihat lagi. Kita sikat lagi seperti itu. Kita lihat lagi. Sikat. Itu sudah tidak ada lagi bekas pasta timah di kaki CPU. Kemudian kita lanjut memblower. Tapi pastikan dulu ini sudah kita lap sama rata. Kalau belum yakin, kita lap lagi seperti ini. Ini saya gosok-gosok aja seperti itu. Jadi usahakan sama rata. Ini nggak pakai cetakan dalam mencetak kaki yang di atas CPU. Jadi seperti itu triknya kawan. Kemudian kita letak ke bawah. Ini kita lanjut memblowernya. Pemblowerannya seperti ini. Karena kaki CPU-nya sudah kita buat, usahakan kita jepit. Jadi kita jepit menggunakan pinset seperti ini. Pinsetnya jangan sampai kotor. Tapi pinset saya ini kotor. Jepit aja seperti ini. Seperti itu. Kita perjauh. Setelah dijepit, di sini kita blower dengan suhu. Kalau saya masih menggunakan suhu 250. Jadi kita usahakan japitan ini jangan sampai lepas. Lanjut kita blower. Blower dari jarak jauh aja. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja kawan. Nanti dia bakal membentuk kaki-kakinya seperti itu. Itu triknya kawan. Kalau tidak seperti itu, susahnya minta ampun ini kawan. Jadi dengan syarat itu kita gosok dulu dengan kuas kaki-kakinya. Usahakan benar-benar sudah bersih. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun. Di sini saya lanjut lagi memblowernya. Usahakan pemblowerannya dengan sama rata. Kaki-kakinya sudah menempel semua. Itu sudah, saya rasa sudah mantap. Kurang lebih begitu cara triknya kawan. Kenapa saya jepit? Karena itu sudah ada kaki
CPU-nya sudah tercetak. Jadi jangan dulu kita lepas karena ini belum mengeras. Kalau sudah yakin timahnya sudah mengeras, kita boleh kita lepaskan. Dari sini saya pegang dulu. Kita lihat CPU yang dibaliknya tadi masih utuh kakinya, belum ada yang bersatu atau gimana. Dan kaki yang ada di atas CPU tadi sudah membentuk butiran. Mantap itu kawan, itu sudah dipastikan sudah jos gondos. Jadi kita lanjut. Kemudian ini IC RAM nya kita lihat, jangan sampai ada sisa-sisa lem yang masih menempel. Itu sudah bersih. Alangkah baiknya sebelum kita cetak seharusnya ini ditambahkan timah menggunakan mata solder. Tapi di sini saya lanjut aja kawan. Lebih baik sebenarnya seperti itu kawan, tambahkan dulu timah. Di sini, oh bukan, oh ini salah itu tadi kawan, salah cetakan. Kita kuas dulu. Nah, kalau tidak dikuas, cetakannya nanti tidak berlubang ya. Ini saya semprot dulu dengan blower untuk cetakannya. Karena timahnya itu masih ada yang menempel. Nah, itu sudah saya spritkan. Kemudian saya tambahkan thinner. Kita gosok, kita bersihkan dulu. Nah, kalau kotor bakal gagal pencetakannya. Itu sudah saya bersihkan cetakannya, kemudian kita arahkan. Aduh, ini nampaknya begini. Begitu nampaknya kawan. Kemudian di sini, wah, nggak kelihatan dan kabur. Jadi kita itu sudah satu arah itu kawan, mantap itu. Kita tekan menggunakan jari kita, kemudian kita ambil pasta timahnya. Saya tekankan pasta timahnya karena masih ada bekas saya mencetak CPU tadi. Jadi usahakan semuanya mengenai lubangnya. Itu sudah mantul. Jangan lupa, kabur. Jangan lupa dilap. Jadi kalau dilap dia sama rata. Mantap. Kemudian saya tekan menggunakan pinset. Tekankan bagian dalamnya aja. Di sini saya mulai memblower lagi dengan suhu 250. Selalu dari jarak jauh, makin lama makin dekat kan. Nah, seperti itu. Sudah. Tapi belum mantap itu kawan. Di sini saya naikkan lagi suhunya menjadi 270. Kenapa saya naikkan 70? Supaya kakinya itu bisa mempresisikan kaki-kakinya. Itu ada yang membandel, tidak mau bergeser. Jadi di sini saya hentikan sebentar. Kemudian saya tambahkan peluk. Karena nanti dia tidak ada kakinya kalau tidak kita tambahkan peluk. Pas pelepasan dia meloncat. Jadi begitu triknya. Oh, nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Di sini saya lanjut lagi menekan cetakannya. Jangan membandel. Nampaknya bandel yang itu kan. Dia tidak mau bergeser. Padahal sudah ditambahkan peluk. Seharusnya kalau sudah ditambahkan peluk itu jangan nakal. Ternyata dia nakal kawan. Ada satu yang belum sempurna itu.
itu bakal copot ya kalau kita beri tinar. Jadi di sini saya hentikan sebentar. Kalau nggak salah tadi di sini, betul di sana. Kita lanjut memblowernya lagi. Ayo kau, itu ada sampah mungkin di dekatnya itu kawan. Dia nggak mau kotor. Ya sudah, saya hentikan dulu. Ada satu buah kaki yang bodoh tidak mau nempel. Di sini saya tekankan aja nanti kawan untuk melepas RAM ini. Kalau dia mau ditekankan, kita cukup tekankan aja. Nah, saya mau ambil kaki RAM yang belum menempel itu. Tuh, nampaknya nggak mau dia kawan, mau di padahal itu sudah mulai terlepas. Ya sudah, kita tambahkan tinar. Terus saya ketok sedikit. Nggak apa diketok itu kawan kalau bandel. Kita lihat mudah-mudahan. Wah, benar saja kawan. Saya pengen kakinya itu tadi memang bodoh, tidak mau nempel. Setelah dilihat ya benar saja tidak nempel. Jadi saya ambil aja sembarangan, saya letak di sana. Dan satu lagi di sini ada 2 kaki atau 3 kaki yang tidak ada. Nah, seperti ini resikonya kalau tidak kita menambahkan timah sebelum kita cetak, dia susah menempel. Kalau sudah ada timah biasanya cepat dia menempel. Alhamdulillah dia sudah menempel. Waduh, satu lagi tidak ada. Memang kakinya itu masih kotor kan, masih gelap. Kalau gelap itu kotor. Ini kawan, saya kasih tahu di sini. Ini seharusnya digosok. Nah, itu saya gosok sedikit. Kemudian saya ambil kaki yang ini aja. Oh, kekecilan. Cari yang sedang-sedang aja kawan. Atau yang besar nanti kita potong daripada yang kecil. Saya tambahkan yang besar aja. Yang ini nanti bakal saya potong. Susah dia kawan. Seperti itu. Mudah-mudahan kelihatan di mikroskop. Lanjut kita blower lagi. Bim salabim. Itu sebelum kerja kita bim salabim dulu. Dia sudah menempel nampaknya. Di sini saya tambahkan plug. Kemudian, wah, nggak kelihatan ya kawan. Cukup lama mencetak lama mencetak IC RAM daripada CPU nya tadi kawan. Ya begitu kawan, kadang-kadang nggak susah, kadang-kadang susah. Ini saya perbesar. Potong. Ini wajib dipotong. Kalau tidak dipotong, nggak mungkin lah terpasang dengan sempurna. Terus tambahkan lagi, ini saya tambahkan lagi plug supaya benar-benar jos. Wah, nampaknya perlu dipotong lagi itu kawan, masih kebesaran. Belum bakal saya kikis, mau saya potong-potong aja dari luar. Nah, itu sudah mulai lembut, kita lanjut memotongnya. Waduh, masih panas IC nya kawan.
Oh. Wah, jangan kekecilan itu nanti. Sudahlah kawan, kita blower lagi. Kemudian nanti kita potong menggunakan cetakan. Kita cari bagaimana yang masih besar atau masih kecil. Wah, terbang-terbang dia kawan. Nah, itu sudah mantap. Kemudian di sini kita tambahkan thinner, karena nanti saya mau memotongnya dulu menggunakan cetakan. Waduh, cukup lama kita mengerjakan ini kawan. Kalau nggak dipotong-potong videonya setengah harian ini kawan. Ini kalau nggak salah sudah jalan 2 jaman. Lanjut memotong menggunakan cetakan. Di sini saya bersihkan lagi cetakan, kita potong. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang lebih tinggi, walau ada dia bisa terpotong. Begitu. Masih ada sampah di kawan. Bodoh nih ini. Nah, lelet kita akhirnya kawan. Itu cetakan masih ada bekas timah yang patahan saya yang di awal. Kalau tidak dibersihkan nggak bakal sempurna kerjanya. Itu sudah saya presisikan seperti itu. Kita lanjut potong, mudah-mudahan bisa terpotong dan sempurna. Di sini saya cukup memotongnya hanya 1 kali aja kawan. Ini langsung bakal saya pasangkan, nggak saya potong-potong lagi. Jadi kurang lebih begitu kawan. Apabila sudah dipotong, dilihat lagi, kalau sudah yakin ya potong lagi. Di sini saya tambahkan peluk. Setelah dipotong kita tambahkan peluk lagi. Seperti itu. Nah, itu sudah mantap. Jadi kalau belum yakin diulangi lagi kawan, dipotong lagi, terus menerus seperti itu. Begitu juga kita mencetak IC CPU. Apabila belum yakin kita potong menggunakan pisau IC yang cukup tajam untuk memotongnya supaya dia tidak terlepas dari kaki-kakinya. Dan nanti ketemu titik ratanya yang sempurna. Lanjut kita pasangkan, cetak, kemudian kita lanjut pemasangannya. Aduh, ini masih ada sebentar kawan. Usahakan tidak ada lagi bekas-bekas lem. Oh ya, ini tadi sudah saya buatkan kakinya seperti itu. Kemudian oh ya, kakinya itu tadi saya buatkan dari mesin kenibalan saya kawan. Jadi saya klik jalurnya, lanjut saya pasangkan. Oh ya, ini jangan juga salah pemasangannya. Pemasangannya itu kita lihat seperti ini. Nah, seperti itu kawan. Di sini perhatikan ada titiknya. Titiknya itu mengarah ke IC UFS-nya. Setelah kita arahkan seperti itu, kita lanjut mempresisikannya. Kita gunakan pinset dan jari kita. Sebelum presisi jangan dulu di blower. Antisipasi itu kawan, supaya sekali pasang dia langsung muncrat. Kita rasa-rasakan dulu. Kalau sudah sip, kita lanjut memblowernya. Itu belum sip, saya geser. Itu sudah sip. Waduh, belum juga kawan, maaf kawan. Ini karena mencetak itu
membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jangan sampai pemasangannya gagal. Sudah dicat rapi, tahu-tahu pemasangannya gagal. Nah, itu pusing kepala nanti. Blower saya setel menjadi 350. Kemudian di sini kita lanjut memblowernya. Belum saya tambahkan plug. Kebetulan tadi plugnya sudah saya bersihkan menggunakan thinner. Ini saya coba-coba memblowernya dari jarak jauh dulu. Kemudian saya hentikan dan saya tambahkan plug. Nah, plug ini kita tambahkan di pinggirnya kawan. Sekeliling kita tambahkan. Nanti dia bakal menyelip ke bawahnya. Nah, tengahnya saya tambahkan sedikit. Nah, saya mau menambahkan plug. Itu tujuannya supaya kaki-kakinya itu benar-benar sempurna menempel. Di sini saya perbesar lagi. Itu belum sempurna pemasangannya. Nanti kita coba-coba goyangkan sedikit. Lanjut, terus blower. Nah, itu sudah saya goyangkan sedikit. Bim salabim biasanya sempurna. Kemudian di sini kita hentikan sebentar untuk IC RAM-nya kita pasangkan nanti kawan. Ikuti juga tanda titik ini. Karena IC RAM itu ada juga kodenya. Jangan sampai salah. Ini kalau down lumayan kawan duit untuk membeli rokok dan kopinya. Jadi di sini kita jangan dulu kita apa-apakan, kita tunggu hingga dia mendingin. Di sini nanti saya akan lap sedikit itu karena mungkin nanti bakal mengganggu. Jadi saya tambahkan thinner di tisu. Saya ambil bekas plug saya tadi karena saya belum menggunakan plug, akan saya timpa langsung. Begitu juga dengan ininya, siramnya. Nah, siramnya itu kan ada titiknya juga, jangan sampai salah. Kalau salah, nggak kebayang kawan. Menurut saya cukup susah mencetak kaki-kaki. Yang susah itu yang di atas IC CPU, kaki RAM yang di CPU. Itu menurut saya lumayan itu kawan, membutuhkan perjuangan. Apabila sudah yakin di hati dia cukup presisi, lanjut kita blower. Kalau belum yakin jangan dulu. Saya belum yakin, maka saya rapikan lagi. Saya coba, bismillah, ke blower dari jarak jauh. Waduh, ini terlampau keluar ya kawan. Mohon maaf kawan. Ini karena waktunya sudah mau sore, mubazir, nanti terbuang waktu saya kalau gagal. Di sini saya tambahkan plug aja ini kawan, sedikit. Jadi sebelum saya blower, saya tambahkan dulu plug. Ini hanya saya ratakan aja. Itu sudah merata. Nanti saya kuas karena plugnya memasuki area slot SIM. Saya tunggu dulu. Sudah cukup dingin, saya ambil. Kemudian akan saya pasangkan ke atas RAM-nya,
tentunya jangan sampai salah pemasangannya. Saya ulangi lagi kawan, mohon maaf karena ini takut saya kalau gagal bisa terbuang waktu. Dan saya mulai pembloweran, bismillah. Itu hati-hati, itu perlu kawan. Untuk apa cepat-cepat, akhirnya nanti gagal. Bisa jadi lama juga kalau gagal. Dia sudah mempresisikan, alhamdulillah. Kemudian saya tambahkan plug. Plug saya tambahkan, nanti saya bersihkan. Di sini kita goyang-goyangkan aja. Sudah saya goyangkan sedikit, bim salabim kawan. Begitu penampakannya. Kemudian kita lanjut dinginkan mesin ini. Kemudian kita lanjut untuk membersihkannya. Itu sudah cukup dingin. Ya betul, sudah cukup dingin. Kita tambahkan thinner. Nah, itu saya oleskan thinner. Jangan sampai ada bekas plug yang masih menempel. Karena bekas plug itu bisa mengakibatkan short nanti kawan. Lama-lama kan dia berdebu. Nah, debu itu bakal jadi korosi dia nanti. Jadi kita siram dengan thinner. Kalau sudah kita siram, tentunya bagian slot SIM kita siram juga, karena tadi saya sempat menambahkan plug mungkin mengenai bagian slot SIM. Enggak apa itu kawan, mandi plug dia, mandi thinner. Tujuannya kita kan mau membersihkannya. Kemudian kita lap sampai terlihat cantik. Kalau sudah mandi dia otomatis dia cantik kawan. Mandi thinner, tapi kita jangan mandi thinner. Bahaya. Lanjut kita mengetesnya. Di sini saya lap dulu. Saya ambil premnya kembali. Kemudian kita pasangkan fleksibel antenya, saya pasangkan juga karena nanti tidak bisa menyalakannya. Ini akan saya nyalakan menggunakan casingnya, karena itu tombol on off ada di casing. Dan baterai saya pasangkan. Kemudian kita pasangkan juga premnya, bukan premnya, casingnya kawan. Karena di casing itu ada tombol on off dan volume. Mudah-mudahan berhasil ini kawan. Saya tekan tombol on off, bismillah. On off nya ini cukup dalam posisinya. Sebentar kawan, saya coba lagi karena ini sudah tertekan ke dalam untuk on off nya. Saya coba memasangkan baut. Ada nggak baut? Ada. Jadi kalau nggak down, kita coba kita hentikan dulu nanti kawan. Mungkin bukan ACP solusinya, ini harus diganti. Jadi di sini saya tekan tombol on off, bismillah. Tombol on off nya ini nggak ada tanda-tanda celetekan kawan, tenang saja, belum menyala. Ini saya tekan, dia tidak ada responnya, tidak ada klik-klik model itu kawan. Oh ada kawan, ditahan, dia memang susah volumenya, on off nya, tapi dengan perjuangan dia bisa menyala, alhamdulillah. Kita lihat itu sudah loading, mudah-mudahan bisa sampai ke menu. Hampir setengah 6. Alhamdulillah dia sudah sampai ke menu. Benar saja solusinya itu wajib di ACP kawan. Kalau nggak di ACP tidak menyelesaikan
Waduh, sudah ada respon dihubungkan kabel casan. Ini memang sudah longgar juga. Apa habis baterai? Oh, belum mati dia kan, masih ada. Masih menyala kawan itu nah. TC-nya berfungsi juga, alhamdulillah. Jadi kita lihat, itu kawan, TC berfungsi. Tapi ini perlu perbaikan di soket concas. Mungkin ini perlu diganti kawan, karena kalau diperbaiki saya nggak punya. Jadi saya sudahi, yang penting. Mau ambil dikit yang tipe C tuh. Casan, sekalian casan. Kita coba dulu menghubungkan kabel casan kawan. Apa memang tidak mau mengecas? Di sini saya pasangkan dulu kabel casannya. Kita lihat, alhamdulillah bisa kawan. Nampaknya ini sudah. Nah, ini saya lepas, saya pasangkan lagi. Itu kawan, memang sudah lumayan longgar, tapi itu mengisi dia kawan. Saya lepas, saya pasang. Seperti itu. Jadi cara ACP-nya menurut saya kalau di Samsung yang pakai RAM itu, apalagi A51 ini, rumit di pencetakan kaki yang ada di atas CPU untuk kaki RAM yang di atas CPU-nya kawan. Cuma di situ, tapi triknya yang itu tadi. Kita cetak dulu kaki-kaki CPU-nya, kemudian kita gosok-gosokkan aja pasta 5, nggak usah pakai cetakan, serata mungkin. Kemudian apabila dia melebar ke kaki CPU, kita kuas saja tanpa menggunakan thinner. Jadi kuas menggunakan sikat gigi, maka akan bersih. Dan lanjut kita blower. Dan tentunya blowernya jangan dempet-dempet, dikasih jarak. Itu kawan. Oke kawan, mantap. Semoga bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan selalu support channel saya ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Dan tentunya kita sama-sama pemula. Boleh dikritik apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf juga. Dan saya ucapkan mantap.